Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kan bergabung di sahabat-sahabat nih ke pertemuan kedua kajian tematis kajian suluk online bertema haji dan umroh, makna suluk dari situ ya. Jadi kita ingin melihat belajar apa sih gitu ya tiap ini kan kita selalu menggadang-gadang ayo haji ayo umroh gitu. Cuman kadang ada hal-hal yang kita miss gitu untuk diperhatikan bahwa juga bagi mereka yang tidak sedang ke tanah suci, perjalanan itu harus tetap terjadi gitu. Karena itu sebuah kewajiban buat kita untuk mentauhid sebenarnya. Haji dan umroh adalah sebuah perjalanan menyatu dengan Dia Ta'ala. Nah itu bisa dan harus kita mulai lakukan sejak sekarang. Nggak sampai menunggu haji 5 tahun lagi atau umroh tahun depan. Bahwa physically, yes, ke sana tahun depan, Alhamdulillah, berarti memang diundang oleh Allah Ta'ala. Tapi kalaupun tidak, bu ya aspek hakikatnya tuh dijalankan. Gitu. Dan jangan sampai orang yang berhaji ke sana hanya fisiknya saja atau selfie-selfian dan merasa bangga dan kehilangan aspek hakikatnya gitu. Jadi mari kita memohon sama Allah Ta'ala supaya majelis ini Allah Ta'ala berkati. Berkah itu berarti dia hunjamkan ke hati kita dari ilmu itu bisa jadi cahaya. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, em, minggu lalu kita sudah belajar sedikit pembuka tentang em, apa namanya ayat-ayat tentang haji dalam Al-Quran. Bagaimana itu berkaitan dengan hilal, ya kan? Bulan masuk, baik bagaimana berkaitan dengan Ramadan. Dan apa itu makna melihat hilal? Jadi kita melihat bulan, tapi yang dilihat adalah sebenarnya cahaya matahari. Indah sekali. Ya, apa makna matahari dan lain sebagainya. Hari ini kita akan lihat tentang kenapa disebut dengan tanah haram. Gitu. Al-Haram itu tanah suci. Karena sebuah tanah yang dari dulu dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi Baitullah, Ka'bah itu didirikan pertama kali oleh para malaikat. Kemudian hancur, terkena zaman Nuh, ya kan semuanya hancur. Didirikan kembali oleh kemudian Adam dulu, Adam alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam, seperti itu. Jadi ada sejarah panjang. Nah, disebut Al-Haram karena memang sudah ditentukan batas-batas haramnya. Kapan kita memasuki batas haram? Di situ kan ada garis miqat yang di sini, ya. Jadi memasuki ini itu harus sudah ganti baju gitu, udah pakai pakaian ihram, udah kayak mati orang mati, ya kan? Pakaian ihram tuh selapis kain, udah siap-siap mati dalam tanda kutip gitu. Secara badan harus dipersiapkan, udah beda kostumnya. Nggak boleh pakai warna-warni macam-macam, udah kayak kain kafan aja gitu. Jadi batas haram itu di sana tidak boleh berkaitan dengan tidak boleh ada berhala di situ. Jadi sudah jelang masuk Ka'bah tuh sudah dibuat haram dan batas-batas ini disebutkan para malaikat ya membantu Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW untuk menemukan kembali batu-batu di mana batas-batas miqat ini. Luar biasa, mencengangkan sekali. Nah, apa kaitan buat kita secara suluk? Ya, bahwa perjalanan ke Baitullah adalah sebuah perjalanan ke makom qalb. Ya, dalam istilah tasawuf. Artinya, sebuah perjalanan panjang sebenarnya bahwa hati kita mestinya dipersiapkan hanya untuk Allah Ta'ala. Artinya udah nggak musyrik. Ya, itu kan iftitah seperti itu. Wa ana minal apa namanya musyrikin itu saya antara musyrik dan muslimin dikaitkan di situ di dalam doa iftitah. Betapa tidak mudahnya kita untuk tidak menjadi musyrik. Karena kita tidak menyembah berhala, tidak punya cincin bertuah atau apa, tapi kemudian kalau kita boleh jujur kepada diri sendiri, boleh berkaca, bercermin kepada diri sendiri, ada objek-objek di dalam hati kita yang demikian kita cintai dan demikian kita melekat akan itu, sehingga kalau itu hilang, faktor itu, waduh, nggak bisa tidur. Atau gelisahnya minta ampun. Atau takutnya luar biasa sama kehidupan. Apa itu setiap orang mungkin beda-beda. Mungkin pasangannya jadi berhala buat dia.
Seolah-olah kalau dia tidak ada, habislah sudah hidupku. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Practically nggak bisa berfunction. Beda dengan grief ya. Grief, makanya dalam Islam ada periode berduka. Iya diberikan. Tapi kalau udah bertahun-tahun masih begitu juga, berarti ini kemelekatan yang harus dipotong. Harus banyak berkorban. Harus banyak istighfar. Karena itu mengganggu suluk kita dalam menyediakan hati kita itu harusnya jadi baitullah, bukan baitu for home, bukan rumah untuk siapa. Baitullah artinya yang bersinggah sana, yang tinggal di sana hanya Allah. And that is definition yang Rasulullah SAW berikan ketika beliau menjelaskan tentang kolbun salim. Kolbun salim itu kondisi hati seseorang, kolb yang tidak ada sesuatu pun yang ada di sana kecuali Allah. Karenanya dia salim. Karenanya dia selamat. Karenanya dia damai. Dengan kata lain, ya rungsing, kekhawatiran, ketidakenakan kita dalam kehidupan itu sebuah indikator ada objek-objek selain Allah di dalam hati kita karena kita belum salim. Mungkin kita terlalu mengandalkan pekerjaan itu. Wah, tenang. Permanen kontrak, gaji tetap. Waduh, itu hati-hati tuh kata-kata yang bisa membelenggu kita. Karena itu seolah-olah bukan dari Allah. Jadi kalau itu hilang tiba-tiba orang perusahaan besar saja bisa dibikin bangkrut sedemikian rupa. Mudah buat Allah. Kalau itu terjadi, apa yang kemudian bagaimana hati kita merespon? Nah, derajat sakit hatinya kita, derajat jatuh dan terpuruknya kita tentu akan seiring equal dengan derajat kemelekatan kita terhadap objek-objek itu. Jelas. Nah, jadi kalau kita bicara musyrik, nggak usah jauh-jauh lihat orang secara fisik tidak menyembah sesuatu, tapi hati demikian melekat dan menjadikan itu objek-objek yang kita andalkan, kita kita pokoknya kekuatan tuh kayaknya berasal dari situ. Nah, Allah maha jeli untuk melihat itu. Mana objek-objek yang menjadi andalan kita. Bahkan secara spiritual pun ada yang disebut syahwat spiritual. Kita mungkin tidak mencari dunia seolah-olah. Tapi dalam prakteknya kita mengandalkan ibadah-ibadah kita, sholat kita yang banyak gitu. Nanti tiba-tiba bisa Allah ambil tuh. Biasanya sholat tahajud kok tiba-tiba susah bangun. Biasanya khatam Quran tiap bulan kok tiba-tiba susah. Nah, derajat kita terpuruk gara-gara itu menyerahkan diri sendiri, itu berarti kita masih mengandalkan amal-amal dalam menuju Allah. Itu halus sekali dalam suluk. Jadi kita nggak boleh mengandalkan apapun kecuali la haula wala quwata illa billah. Bahkan tidak mengandalkan sekedar ibadah kita yang secuil itu nggak apa komparasinya dibandingkan semua hal yang dia berikan kepada kita. Nggak ada apa-apanya. Terus kita merasa bangga gitu. Aku sudah donasi sekian miliar, sudah membangun pesantren ini itu. Merasa jadi sidikin gitu barangkali. Hmm? Atau berasumsi seperti itu. Nauzubillah min dzalik, jangan ya. Jadi ikhlas yang udah dikasih dilupakan gitu. Pemberian yang sempurna itu tangan kiri sampai nggak tahu apa yang tangan kanan berikan. Sampai seperti itu penggambarannya. Nah, jadi kembali tentang haji dan umroh. Ini perjalanan kita menuju menyatu dengan Dia Ta'ala. Dimulai dari di batas-batas ini sudah tidak boleh ada berhala-berhala, makanya tidak boleh ada peperangan, karena tidak ada berhala otomatis nggak ada peperangan seharusnya. Dengan kata lain, umroh dan haji adalah sebuah perjalanan mentauhid. Umroh itu levelnya beda sama haji. Secara syariat, perbedaannya dia tidak melakukan uh, ibadah wukuf di Arafah. Ya, tidak ada di situ. Jadi itu juga sebuah simbol. Jadi umroh itu perjalanannya di Baitullah aja, di makam Qob. Jadi kalau karena itu melambangkan sebuah tauhid sifat. Jadi kita mulai mengenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Haji itu lebih deeper, lebih dalam. Sudah mulai mengenal zatnya. Karena itu wukuf di Arafah, disebutnya Arafah itu padang pengenalan, ma'rifat. Kita makin mengenal dia. Cara mengenalnya nggak mesti lagi dengan mutawafi di Arafah, justru kita diam. Itu pun simbol luar biasa gitu.
Ya, jadi keduanya adalah sebuah proses bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kita di dunia ini mulai mengenal Dia Ta'ala mulai dari sifat-sifatnya. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasih. Tapi imajinasi kita tentang maha pemurah, maha pengasih, tentu kita kaitkan dengan referensi-referensi selama kita bertumbuh. Yang sungguh sebenarnya itu tidak ada apa-apanya dibanding maha pengasih Dia yang sebenarnya. Contoh, ketika saya bilang, Allah itu maha pengasih, maha pemaaf, maha penyantun, mungkin otak kita udah langsung punya referensi tentang tokoh-tokoh sepanjang hidup kita yang memang punya sifat-sifat itu. Contoh ya, saya misalkan kalau mengimajinasikan orang yang pengasih dan ceria gitu ya, pemaaf, itu imajinasi saya langsung ke nenek saya almarhum. Bagaimana beliau sebagai istri kedua gitu ya, dan harus anak tirinya itu dia urus seperti dia, pokoknya nggak lihat itu anak tiri, dicintai dengan sangat. Tidak pernah seumur hidup saya melihat beliau muram mukanya atau cemberut. Jadi buat saya itu, kita punya imajinasi seperti itu, dan oleh karena itu orang tua ya, kita punya anak nih misalkan, atau kita punya cucu, itu adalah sebaik-baik bekal atau warisan yang kita bisa berikan sama mereka, itu akhlak kita yang kita memang, jadi mereka mencerna atau menyerap apa-apa yang kita lakukan, apa-apa respon yang kita berikan dibanding ucapan kita, because action speaks louder than words ya gitu. Jadi kita kalau ingin berjuang untuk menyerap sifat-sifat Allah supaya kita bisa mencayai dan menjadi rahmat buat alam sekitar. Itu maksudnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Dan nanti kaitannya dengan kita diutus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi antara perahmatan dan penyempurnaan akhlak itu erat kaitannya. Bagaimana kita bisa merahmati sekitar kalau akhlak kita tidak baik gitu. Jadi perhatikan lagi cara dakwah bilhal, itu hal yang paling kuat ya dibanding sekedar forward uh, hadis ayat atau apa, which is that is good, oke. Tapi begitu kita orang melihat gimana kita tiap hari, itu lebih nyerap sama orang itu ya. Nah, itu jadilah pelita itu dimanapun kita berada. Di rumah sakit, di kantor, di klinik, dimanapun ya. Ketemu sama tukang parkir, sama satpam, sama siapa. Kita senyum, kita menebar kebaikan, kita menebar kasih sayang gitu. Itu indah. Ya. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika tauhid mulai menguat di dalam diri kita. Dan kalau kita lebih dalam untuk menghayati sebuah perjalanan menyatu ya. Oke, ini haji dan umroh secara hakikat. Sebenarnya harusnya kita sudah mulai menapaki ini. Karena setiap orang pasti punya masalah, bener nggak? Orang namanya hidup nggak mungkin nggak punya masalah. Itu adalah hukum alam. Karena masalah itu yang bikin kita menjadi lebih mengenal Allah. Setiap orang pasti punya banyak urusan yang seolah-olah terpisah-pisah nih. Wah, Bu Syarifah dosen, juga istri, nenek, ya kan, tetangga, itu mungkin juga aktif dalam organisasi apa. Kayaknya punya 11 role, 11 peran dalam kehidupan. Nah, itu kita harus melihat itu semua urusan yang seolah-olah terpisah harus menjadi menyatu. Karena kalau tidak begitu, kita akan cenderung tertarik kepada satu urusan dan tidak bersifat adil sama yang lain. Karena saking asiknya di satu urusan, ya aku pengen bersuluk aja misalkan, tapi pohon-pohon, tanaman-tanaman di rumah lupa diairi gitu, itu pun tidak adil namanya. Karena semua ada di tangan kita. Semua hal yang banyak itu yang Allah sampaikan ke tangan kita dan menimpa kita, ini bicara tauhid ya, sungguh datang dari satu sumber, Allah Ta'ala. Karena di sisi Allah tidak ada yang berpecah-pecah. Dia qul hu Allahu ahad. Dia itu satu. Sumbernya satu. Nah, kalau kita masih melihat semua hal itu, semua hal yang terpecah-pecah, belum menyatu, berarti kita belum sampai ke pentauhidan.
Contoh, masih melihat itu sebuah hal yang terpecah-pecah ya. Kita masih milih-milih gitu. Aku pengen ini gitu. Padahal yang Allah sodorkan, misalkan hari ini kadang kolb tuh dibuat begitu ya, kadang dibuat sibuk dunianya. Terus kita masih aduh tapi aku pengen ini kan bulan Ramadan, aku pengen di musola 6 jam. Lah kantor piye gitu ya. Kan mesti Allah mendatangkan urusan-urusan. Nah, kalau kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang datang dari Allah, seolah-olah mengganggu ibadah kita, berarti cara memandang kehidupan kita masih belum lurus, belum menyatu, belum mentauhid. Kita belum melihat itu datang dari Allah. Contoh lain, konflik di kantor, tiba-tiba masih bulan Ramadan lagi, ini sangat menguji kesabaran, ya. Tiba-tiba konflik dengan kolega misalkan kantor, dibikin aja gampang dia apa kayak membuat isu tertentu ya. Kalau kita masih menyalahkan orangnya ya, jadi kita sebelnya itu sama orangnya dan kemudian mungkin lebih parah lagi ngajak semua orang untuk ikut sebel sama kita karena mereka mendengarkan kisah versi kita gitu untuk berkubu-kubu dan sama-sama melawan orang itu karena kita merasa orang itu menzalimi kita. Nah, salik tuh nggak boleh begitu. Kalau ada orang datang dengan hal yang tidak enak gitu ya, perkataan yang tidak enak atau bahkan menyakiti, bahkan memfitnah. Respon pertama dia nggak lihat orang itu. Itu yang namanya mentauhid. Respon dia pertama kan la ilaha illallah. Tauhid itu. Kenapa Allah datangkan dia seperti ini? Jadi yang dia ingat Allahnya dulu. Dengan sebuah kesadaran nggak mungkin daun jatuh tanpa pengetahuan Allah. Nggak mungkin ini orang bisa menggerakkan lidah, bisa menggerakkan jari jemarinya untuk mengirim WhatsApp ini sama aku. Itu tauhid sampai ke situ. Kalau Allah nggak izinkan, nggak mungkin. Itu wukuf. Diam dulu. Kalau pengen mengenal Allah. Diam dulu. Jangan berespon. Sebentar. Kenapa ya Allah? Sambil hati masih dielus-elus nih ya. Sakit kan? Hmm, kenapa nih Allah izinkan? Mungkin masih emosi ini udah berjarak dulu, nggak usah ketemu sama orangnya. Kalau masih emosi apalagi jangan ngomong gitu ya. Biasanya kita kalau dalam keadaan emosi akan mengucapkan sesuatu yang akan kita sesali, nggak bisa dihapus. Kalau udah perkataan udah didengar orang itu, waduh, luka hati itu bisa bisa bertahun-tahun nggak bisa hilang ya. Sakit hati itu hati-hati kalau orang sakit hati, makanya itu eh, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu, kata Maggie Z. Entah kenapa di antara semua lagu dangdut Tempo ini itu adalah yang ku kenal. Tapi memang demikian. Jadi kalau sakit gigi ada obatnya, gampang. Paracetamol, natrium diklofenak, mungkin ibuprofen bisa hilang gitu ya. Sakit hati, obatnya apa? Nah, hati-hati. Karena ini termasuk muamalah yang kita harus memang kita punya punya alasan, 1001 alasan. Dia kan yang salah. Dia yang menyakiti, tapi bahkan ya, bahkan eh, terhadap perkara yang kita nggak berniat untuk menyakiti seseorang, tapi orang itu tersakiti anyway, gitu ya. Nggak niat nih kita. Itu pun kita harus minta maaf. Istighfar terhadap itu. Demikian luhurnya agama ini, bagaimana dia menjaga perasaan orang. Dan itu diantaranya tergambarkan kalau ada 3 orang, yang 2 orang jangan bisik-bisik. Coba sehalus itu. Jaga perasaan yang ketiga, takutnya dia merasa apa gitu kan, merasa left behind gitu, left out. Kok apa dia ngomongin aku? Islam tuh sampai begitu syariat, nggak boleh bisik-bisik kalau ada orang ketiga. Tapi zaman sekarang bisik-bisiknya beda tuh ya. Jadi yang orang ketiganya bukan orang, berupa handphone bisa jadi itu. Jadi kita lagi ngomong sama orang, coba bayangin bawa handphone, kita lagi bisik-bisik tuh sama handphone, gimana rasanya? Bu Syarifah ngomong sama aku nih, terus oh iya Bu, saya sambil berbisik-bisik dengan handphoneku. Kan enak kan? Kalau ada orang ya kita seperti Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya sepenuhnya, badannya seperti itu. Nah itu diantara akhlak. Ya. Nah jadi perjalanan mentauhid umroh ini perjalanan persiapan ya Mbak Dini nih. Apa yang harus dipersiapkan? Udah tauhidnya dikencengin.
Mulai latihan dari sekarang, apapun yang datang pasti dari Allah. Nah, harus begitu terus. Itu zikir di antaranya itu. Zikir la ilaha illallah. Nah, tiba-tiba lagi naik mobil nih, terus ada brak, ya, ada yang nabrak. Wah, kan sangat mudah, mana mobil baru gitu ya. Ya, misalkan, waduh, penyok. Marahlah kita sama orang itu ya. Punya punya 1.001 alasan dan punya alasan yang sangat kuat untuk ini ganti nih gimana sih mama mama bisa bisa seperti itu, tapi suluk ya menyebut alhamdulillah, waduh ini Allah izinkan, masya Allah gitu. Kita temui orang itu, senyum, apa kabar Pak, waduh dia udah waduh keringat dingin, maaf maaf maaf, iya ya nggak apa-apa, kenapa kok bisa begini Pak gitu. Nanti dia, oh iya tadi saya nggak lihat, biasanya pakai kacamata, ini mau jenguk cucu apa gimana, oh iya ya jadi bagaimana ya Pak ya, jadi enak ngomongnya gitu, itu dakwah Bilham. The same message, pesan yang sama disampaikan dengan tenang, dengan berwibawa, akan outcome-nya akan berbeda dibandingkan kita misu-misu, menyakiti hati orang. Mungkin outcome-nya akan sama gitu, sama-sama dapat ganti, tapi yang satu akhirnya tersakiti, yang satu menjadi wah kok baik banget nih si ibu ini. Jadi, nah itu kita harus strive gitu, harus dalam setiap, dan itu akan diuji sahabat-sahabat. Itu akan diuji oleh hal-hal yang bikin kita kesel gitu ya. Bisa jadi dari anak ya kan, aduh, tarik nafas. Nah, jangan langsung adek, hati-hati tuh. Apalagi di bulan Ramadan ini harus harus ekstra gitu ya. Jadi kita mentauhid selalu melihat segala sesuatu itu datang dari Allah, itu datang dari Allah. Ketika sesuatu terjadi, nah qalb itu dia dikatakan qalb karena muqallib, dia ya muqallibal qulub gitu kan doanya, sambit qalbi ala dinik. Berbalik-baliknya itu kadang ke alam jabarut, malakut, kadang ke alam mulk. Jadi di semua peristiwa yang Allah hadirkan, dia ingin mencari hak di situ, mencari hikmahnya. Nah, kalau udah marah duluan nggak kelihatan hikmahnya. Kalau udah langsung menyalahkan the messenger, mereka tuh kan cuman don't kill the messenger gitu kan. Sebenarnya dia hanya pion-pion yang Allah gerakkan buat kita. Harusnya begitu melihat kehidupan. Sehingga kita nggak ada, it's not personally gitu. Karena kita pun bisa digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk bikin jadi kesal seseorang. Itu namanya pentauhidan. Jadi kita melihat bahwa Allah lah penyebab utama yang mengizinkan semua itu terjadi, entah itu dampaknya baik atau buruk. Sama kalau dapat rezeki juga, wow dapat ini. Ya ini kan karena kerja kerasku selama tahun ini. Nggak nyebut-nyebut Allah, itu pun berarti tidak mentauhid. Dia lupa selama ini dia bisa bekerja karena Allah jaga kesehatannya sebagai sang Rob, ya kan? Allah lindungi dia, bisa aja di jalan dibikin kecelakaan gitu. Dia nggak melihat itu dan kemudian mengklaim ya ini karena kerja kerasku dan sama sekali tidak menyebut bahwa alhamdulillah ini karena Allah semata. Jadi dalam kebaikan yang dia terima maupun keburukan, seorang pencari Allah, seorang yang mentauhid akan senantiasa setidaknya mencoba melihat ini dari Allah, ini dari Allah. Nah, itu diantara salah satu um, hikmah suluk dalam haji dan umroh, sebuah jalan untuk menyatu dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam sedunia, sholatnya ke satu arah itu. Sebuah simbol untuk apapun yang kau lakukan, hadapkan wajahmu ke sana. Apapun kerjaan yang kita ambil, untuk cari Allah. Gitu harusnya. Oke, kalau aku ambil pekerjaan ini, aku makin dekat sama Allah nggak? Karena itu yang harusnya satu-satunya jadi parameter. Aku ambil proyek ini, membawa aku dekat sama Allah enggak? Diuji coba, silakan. Kalau misalkan, wah ini kerjanya keren nih, gajinya 3 kali lipat, mentereng kantornya, tapi sholat jadi belang betong, jadi sering telat, kan hati si jiwa merana. Kemudian kita ngapain nih aku gini-ginian gitu. Jadi jangan sampai dalam hadis dikatakan ada orang-orang yang sholat, tapi sholatnya membuat dia malah menjadi berjarak sama Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi jarak itu ketika seseorang berjarak sudah jelas sedang tidak lagi di tanah haram gitu. Sudah jelas kolbunnya tidak salim. Pasti ada kegelisahan, pasti itu karena
ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kalau seorang sebelum sampai ke situ selalu ada hal yang shaky karena hidupnya belum full, hatinya belum whole gitu loh. Dia selalu ada bolong-bolong yang dia merasakan itu sebagai sesuatu gap, ada kekosongan dalam dirinya yang dia nggak ngerti apa. Kalau orang nggak belajar agama nggak ngerti ini apa kekosongan ini. Ya, Allah belum ada di situ dan harus beragama, harus menjalankan syariatnya. Itu kita bahas di pertemuan yang lalu. Masukilah rumah melalui pintu-pintunya. Maksudnya di dalam haji adalah ikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya haji itu rukun kelima. Jadi syahadat dulu, sholat, zakat, saum gitu. Untuk membentuk pilar-pilar yang sebelum haji. Nah, jadi ingat perjalanan untuk menyatu. Tapi untuk menyatu itu orang harus menumbuhkan kualitas-kualitas tertentu. Contohnya adalah salah satunya zuhud. Zuhud itu sebenarnya untuk melihat keesaan Allah, ya tauhid. Fudal bin Ayat tuh mengatakan akar zuhud, kalau orang mau zuhud, akarnya itu mesti ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Ridho. Di antaranya juga qanaah, puas, nggak apa-apa, I'm enough gitu. Merupakan itu sikap zuhud. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi nggak peduli berapa rupiah yang ada di bank account, ya kan, gajinya berapa. Tapi kalau dia merasa puas, itu kaya sesungguhnya. Sebaliknya orang yang punya harta miliaran, tapi selalu merasa tidak puas dan pengen lebih dan lebih, itu orang yang miskin secara hakikat. Kenapa mesti zuhud? Karena kalau orang sudah merasa cukup, merasa puas dengan apapun yang Allah berikan, iya pasangan seperti ini nggak apa-apa, ya nggak ada yang perfect, saya pun tidak perfect gitu kan, anak yang seperti itu dengan segala tingkah polanya nggak apa-apa, alhamdulillah ini dari Allah Taala, rumah yang itu ya kan, motor yang itu dan lain sebagainya, ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah, termasuk desain tubuh ya kan, penyakit yang sedang mungkin harus didera dan lain sebagainya, pekerjaan yang ada ya nggak boleh sampai keluar seorang salik itu sampai mengatakan ya aku kan cuma gini pekerjaannya, aduh itu menyakiti yang memberi pekerjaan. Kok nggak, kalau nggak kita yang mengagungkan dan bangga siapa lagi gitu ya, nggak boleh gitu karena itu berarti hawa nafsu kan, karena membanding-bandingkan dia merasa yang lain lebih keren gitu. Nah, itu penyakit hati ya. Kita harus banyak-banyak istighfar. Nah, karena orang yang zuhud terhadap dunia dia merasa ringan ya, apapun yang dia Allah Taala berikan itu ria ridho, maka ketika musibah menimpa dia, itu ringan aja dia hadapi. Karena dia punya mentalitas semua dari Allah. Bahkan hal yang menyakitkan sekalipun yang dia hadapi, pasti Allah punya rencana. Dia berdamai hati melakukannya. Ya dia tidak, nggak usah mikir oh kenapa, tenang aja nanti Allah kasih jalan keluarnya. Jadi dia mulai mengandalkan Allah di setiap hal. Orang yang zuhud akan pelan-pelan selalu melihat keesaan Allah Ta'ala. Dan itu akan berimplikasi jelas dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia melihat semua hal yang datang kepada dia dari Allah, dari Allah, dari Allah. Gitu. Dibentuk tuh karakteristik itu. Nah, kalau itu terjadi, kita kemudian membentuk kolb itu pada saat itu. Kolb itu harus menjadi sebuah wadah sampai kemudian tajalli Allah terjadi itu di makom kolb. Orang yang kemudian um, di, diajari langsung oleh Ta'ala. Nah, selama kita belum punya wadahnya atau wadahnya bocor karena kita banyak mengeluh, masih gampang emosian, ya disitulah bocor itu harus ditutup dengan istighfar gitu ya. Minta maaf sama Allah Ta'ala. Begitu. Jadi ini kunci untuk mentauhid diantaranya zuhud, sahabat-sahabat. Zuhud itu ridho, udah terima ya ridho. Ridho itu makom lebih tinggi tuh, bukan sekedar menerima. Ridho itu bisa tersenyum. Kalau tasbihnya tuh bukan hanya subhanallah, tapi subhanallah wa bihamdi. Itu tasbihnya para malaikat. Udah tersenyum. Subhanallah masih bisa menerima, tapi masih ya senyumnya kecut. Tapi udah kalau ridho itu subhanallah wa bihamdi, udah ridho ya. Dengan kesadaran bahwa kalau Allah menetapkan, mengizinkan sesuatu terjadi, mesti ada kebaikan di situ. Nah itu kebaikan yang kita cari. Jadi dia nggak lihat fenomenanya, dia dia overlook that. Karena kalau ridho jelas kona'ah.
puas apa ya apa namanya berdamai dengan apa yang dia berikan. Ya, itu kunci-kuncinya. Dan itu memang terkait dengan pengetahuan. Orang nggak akan merasa puas kalau belum punya pengetahuan dalam kehidupan. Itu pentingnya ikro, baca. Itu pentingnya berilmu. Ya, karena kita kemudian punya kesadaran tentang Allah Ta'ala dari pengetahuan-pengetahuan yang kita cicipi mulai setetes demi setetes. Ya, dengan kesadaran itu, kalau orang sudah mulai jadi haji mabrur ya, pulang jadi katanya haji tapi pulang-pulang masih seenaknya dalam kehidupan tuh nggak mungkin kalau dia jadi mabrur ya, karena sudah makin mentauhid, mulai berjarak dengan dunia, beramanah, tidak berbohong gitu ya. Karena kalau bohong kan tidak mentauhid namanya. Jadi kalau orang masih mendengki juga, masih mengikuti hawa nafsunya, berarti dia belum mencapai haji dan umroh yang hakiki gitu. Nah, itu nampak kemudian dalam keseharian. Nah, bagaimanapun dunia ini adalah sebuah kawah candra di muka yang akan menampakkan kualitas kita yang sesungguhnya. Itu. Nah, memang ada hal-hal yang terkait dengan haji yaitu keterkepungan. Ini kita lihat suratnya ya, surat Al-Baqarah 196. Jadi disebutkan di sini, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadiu, ya, hewan-hewan sembelihan yang mudah didapat. Dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadiu sampai di tempat penyembelihannya. Ini banyak simbol di antara di sini. Apa makna hewan sembelihan, apa makna bercukur, gitu ya. Jadi ini keterkepungan di sini menggambarkan orang yang kolbnya terkepung. Ya, jadi masih banyak sifat-sifat hewaniah dalam diri kita yang membuat kita susah masuk ke makom kolb. Nah, kenapa menyembelih ternak? Nah, ini terkait dengan surat Al-An'am itu. Kenapa juga surat kedua di dalam Al-Quran, Al-Baqarah itu bicara tentang hewan ternak. Ya, jadi hewan ternak itu sebenarnya harus disembelih. Nah, nanti Idul Adha juga terkait dengan penyembelihan hewan ternak, yaitu aspek-aspek ternak dalam diri kita yang harus disembelih. Kenapa orang tidak masuk ke makom kol? Kenapa kok susah mentauhid? Ya karena dia hidup, kalau dalam bahasa Al-Quran ya, kalau an'am gitu katanya, kata Allah Ta'ala. Dia hidup seperti hewan ternak. Loh, kok hidup seperti hewan ternak? Gimana maksudnya? Ya kerjanya hewan ternak tuh ya, memamah biak, merumput, selonjoran ya kan, minum apa bereproduksi tiap hari itu aja gitu, nggak ada menuntut ilmu atau apa. Itu kan sifat-sifat manusia tuh, belajar ramah soleh. Hewan ternak tuh orang yang kalau nafsunya tuh pengennya enak-enak aja hidup gitu. Kalau perlu kayak passive income, kita ongkang-ongkang kaki aja. Pokoknya nggak mau susah, nggak mau mencari Allah. Ya mungkin di lip service, tapi tidak mau melakukan sebuah pengorbanan yang signifikan. Itu aspek-aspek ternak yang harus disembelih di dalam diri. Dan itu diajawantahkan dengan secara fisik kita menyembelih hewan ternak. Gitu. Jadi itu adalah kontrol diri dari dua aspek sebenarnya hewan ternak itu, yaitu syahwat perut dan syahwat farji. Jadi kalau orang hajinya mabrur, pastinya ya, itu tercermin dari pengontrolan aspek dua syahwat itu setidaknya, karena udah melewati keterkepungan mestinya ya. Jadi kalau pulang haji, waduh, makannya masih ya, syahwat perutnya belum terkontrol. Biasanya syahwat perut berkaitan dengan syahwat farji. Ya, orang yang makannya nggak terkontrol, birahi seksualnya tinggi sekali gitu. Jadi, wah, kerepotan deh dia. Ya, jadi bikin macam-macam lah. Nah, haji-haji tapi nah, seperti itu. Jadi itu salah satu yang kita harus kontrol. Oleh karenanya haji kan dikaitkan dengan Ramadan, saum. Diikat gitu syahwat kita. Aduh, enak makan ini gitu ya. No, nanti gitu. Nah, itu kita cara mengendalikan syahwat. Jadi yang membuat kita terkepung dari memasuki wilayah haram ya hawa nafsu dan syahwat kita sendiri.
Itu kenapa Rasulullah SAW pulang dari perang Badar mengatakan kita sesungguhnya pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Karena itu bikin para sahabat bingung. Ini perang kecil gimana? Udah hampir berdarah-darah, banyak yang meninggal. Itu ya. Sampai digambarkan perang melawan hawa nafsu itu sebagai perang yang lebih besar dibandingkan peperangan secara fisik seperti itu yang dahsyat. Betapa tidak mudahnya kita mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi penting untuk mengenali apa itu hawa nafsu kita dan apa tanda-tanda kita tengah dicengkram oleh hawa nafsu. Ya, itu adalah aspek-aspek ternak yang harus disembelih. Kalau enggak, secara fisik aja kita ada di Baitullah bertawaf, tapi di hatinya, waduh, banyak hal yang terkepung gitu. Kita secara hakikat tidak sedang berumroh, tidak sedang berhaji karena banyak hal yang mengutupi kita dari makom qaum gitu. Jadi dengan demikian, orang yang berumroh, orang yang haji apalagi, mestinya menghasilkan manusia yang betul-betul punya kontrol diri yang luar biasa. Itu baru mabrur. Kalau habis haji masih bengis ya ngomongannya, waduh, bentak-bentak orang, itu keluar sifat harimaunya. Masih bergibah, berarti belum terkontrol dalam dirinya. Menunjukkan hajinya tidak mabrur, jelas. Ya, jadi sekali lagi perjalanan haji adalah perjalanan seseorang ke makom qol, tapi selama ada hal-hal yang mengepung di sana ya, jadi harus disembelih itu sifat-sifat syahwat dan hawa nafsu yang masih menggelora harusnya ditundukkan oleh si jiwa. Selama itu tidak terjadi, maka khazanah qalb tidak akan mengalir ke jiwa dan jasad, pengetahuan tidak akan mengalir ke pikiran kita. Jadi orang hanya dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsunya gitu. Auzubillah min dzalik. Jadi itulah kira-kira makna dari tanah haram, kenapa ada batas-batas dan apa makna perjalanan kita ke daerah Baitullah seperti itu secara hakikat ya. Walau alam. Silakan saya buka sesi tanya jawab atau sharing. Hmm? Masya Allah, baru saja terjadi gempa di Surabaya, Mbak. Mbak Dini, are you okay? Ya, betul. Ah, aduh, lumayan ini dong bergerak. Dan ya Gimana? Allah, ini benar-benar seperti Tuhan menunjukkan, merasakan benar bagaimana. Jadi kalau Tessa, bumi itu awalnya tidak ada gunung-gunung, itu langsung terbayang saya Ya, ya, bagaimana ya. dia bergerak terus. Jadi gini, gempa ini gempa ketiga dalam hari ini. Hmm, Jadi tadi ketiga. gempa Hmm. sekitar jam awal tadi sekitar jam 12 jam, ya jam 12 kalau nggak salah, jam 12. Hmm. And then uh, itu itu 6 skala Richter. 6 skala Richter. Hmm. Jadi apa lumayan. Nah, saya waktu itu di dalam kamar dan kolam yang ada di luar itu ini sampai airnya itu beriak. Beriak itu kolam nggak pernah Hmm. beriak, ini airnya beriak kolamnya. Dan di rumah sakit itu dan pada saat yang sama pasien yang Hmm. saya saya rawat di neonatal intensive care Ya, itu kejang. Ya Allah, itu Masya benar-benar Allah ya. benar-benar ya Ya. Allah. Ini ampuni, astagfirullah, Hmm. astagfirullah, ampuni kami ya Allah gitu. Dan Ya. kemudian ini tadi saya udah selesai terus uh, uh, jadi itu ada gempa susulan terus tapi kemudian udah Hmm. berhenti dan kemudian Ya. saya praktek dan kemudian saya ayo, saya mesti segera nih saya mau pengajian gitu terus sudah selesai Hmm. dan sampailah saya udah pasang pasang ini laptop terus kok loh ini apa kursi saya ya yang nggak rata gitu kok goyang-goyang. Hmm. Ya. Ternyata benar semua orang itu keluar dan begitu saya kemudian kan saya ikut keluar Hmm. itu dan nggak berhenti berhenti dan itu seperti memang digoyang Masya itu Allah. bergerak bumi bergerak gitu Ya bumi Allah. bergerak ini Hmm. kayaknya memang Hmm. agak besar katanya ada beberapa rumah sakit yang retak dan itu oh ya Allah Hmm. ini seperti yang diceritakan bahwa apa gunung-gunung itu langsung Iya, terbayang betul. eh, dalam oh begini ya ini bumi oh ya Allah ini engkau tunjukkan benar jadi begitu dan
itu di aspek luar, di aspek dalam ini benar-benar hari ini Semua seperti bicara, kita sedang semua diuji. Iya, bicara, benar, betul, semua betul, 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 berbicara semua dan bicara. Nah, ya eh, terkait itu, memang pasti nih, kan kita bilang pengetahuan ya, itu juga hal yang penting untuk membangun tauhid. Selama kita tidak punya pengetahuan yang benar, dan pengetahuan benar itu sumbernya Al-Quran, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dengan baik, rugilah sudah. Pasti banyak kesesat dalam kehidupan, pasti salah memandang kehidupan, ya, karena nggak ada pegangan kunci-kunci yang dia pegang gitu. Jadi Al-Quran jangan sekedar tilawah, bagus tilawah, tapi baca artinya. Kalau buat apa nggak tilawah nggak ngerti artinya? Jadi tidak tidak berfungsi praktis dalam kehidupan. Contoh, contoh ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Pegang aja itu satu ayat. Di semua hal itu bisa diaplikasikan. Dan tinggal menunggu benar Allah cara memberi pertolongan seperti apa. Contoh lain, bagi yang beriman dan beramal soleh, bagimu hayatan thayyibah. Wah, itu hayatan thayyibah itu kata-kata tinggi dalam Al-Quran. Tidak sekedar kehidupan yang baik. Kalau diterjemahkan jadi agak meh gitu ya. Tapi hayatan memang kehidupan toyib itu sahabat-sahabat kata sakral dalam Al-Quran. Ya, aku jadi ingat lagu Bang Toyib. Tapi toyibah dari sini adalah berkaitan dengan sejarah toyibah di antaranya. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14. Jadi sesuatu yang kebaikannya itu bersumber, mengakar, dan tersambung dengan Allah Ta'ala. Jadi itu kebaikan tingkat puncak. Jadi yang makan gitu, yang puas itu lahir batinnya. Tidak sekedar fisik ya, secara fisik kelihatannya baik atau menurut definisi orang banyak yang you name it namanya kesuksesan dalam hidup seperti apa, tapi yang toibah itu lahir batinnya terpenuhi. Karena nah masalahnya kebanyakan orang ngejarnya yang diukur fisiknya ya kan. Oh, kamu udah sukses ya anakmu gitu ya. Sukses itu maksudnya udah punya rumah, kerja di sini kayak gitu dibikin sukses. Ya kan? Orang kebanyakan. Tapi kalau misalkan dia kok kayaknya luntang-lantung, tapi sebenarnya dia lagi berdakwah sana sini, memang cuma punya motor misalkan atau punya sepeda ontel gitu, tapi hatinya luar biasa itu kita nggak sebut sukses, ya kan? Karena kebanyakan orang akan melihat sukses itu sebagai sebuah pencapaian material. Nah, kalau kita ikut larut dalam apa kata kebanyakan orang, kata Allah, kau akan tersesat. Tersesat tuh ya, ini pernah ke sebuah tempat baru, nggak usah keluar negeri lebih horor, tersesat udah gitu nggak bisa bahasanya, terus ini udah malam hotelnya nggak ketemu, gimana tuh perasaannya ya, perasaan seseorang yang tersesat itu gimana, nggak enak kan, waduh ketar ketir tuh, nggak nyaman, tanda kita sedang tersesat itu seperti itu, kayak orang yang linglung gitu, aduh mau kemana ya gitu, nggak jelas gitu, mau cari itu apa, itu ada kegelisahan, gundah gulana, itu tanda ketersesatan, itu kita mesti banyak istighfar. Mungkin bukan masalah kita mencari sesuatu, tapi kita dibikin bingung oleh sebuah fenomena yang telah Allah atau yang sedang Allah sampaikan kepada kita. Itu pun sebuah tanda ketersesatan, sahabat-sahabat. Fakta bahwa kita dibikin susah hatinya dengan itu berarti belum nemuin tuh jalan ketika bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang udah bilang begitu, atau orang udah di siratal mustaqim, apapun yang terjadi, dia tahu Allah ada di situ. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya doa yang kita minta di setiap sholat. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu adalah jalan tauhid. Jalan untuk mengenal Allah. Kenapa di dalam ayat lain dikatakan dan aku berada di syiratal mustaqim. Begitu katanya. Jadi kalau mau ma'rifat Allah, ingin mengenal Allah, temukan dulu jalan itu. Nah, gimana cara menemukannya? Al-Quran bicara banyak tentang itu. Ya, coba lihat di konkordansi. Berapa kali dalam Al-Quran Allah menyebut syiratal mustaqim? Ada yang tahu? Kalau udah ikut Serambi Suluk mungkin tahu. 33 kali. Mirip dengan hitungan tasbih, tahmid, ya, 33 kali. Jadi memang
karakteristik Siratal Mustaqim itu ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya. Siratal Mustaqim itu walaupun diterjemahkan jalan yang lurus, tapi dalam kenyataannya kadang naik, kadang turun, kadang flat. Itulah 3 jenis zikir dalam kehidupan. Makanya Rasulullah SAW kalau lagi mudun jalannya beliau berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lagi datar nih berjalan di daerah yang datar, beliau zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi naik mendaki Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 itu membentuk triangle, segitiga. Kalau kita membentuk hati kita dengan banyak berzikir di 3 keadaan itu, kita naik ke atas, Allah akan turun. Jadi 2 itu menghasilkan sebuah image bintang Daud alaihissalam. Indah sekali. Ya, jadi banyak simbol-simbol dalam kehidupan yang makanya kata Rasulullah kan zikir setiap habis sholat itu subhanallah 33 kali itu memperkuat kita di Shiratal Mustaqim. And by the way, Shiratal Mustaqim adalah jalan kebersyukuran. Sang iblis tahu itu, maka dia udah woro-woro dari awal sama Allah Ta'ala. Karena kau menghukum aku tersesat, maka aku akan menghalangi manusia dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan engkau mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Menghalangi dari mana? Dari Shiratal Mustaqim. Jadi kalau ingin ngecek apakah saya sudah Shiratal Mustaqim atau belum, setidaknya lihat, saya mensyukuri kehidupan saya nggak hari ini. Syukur itu memberikan sebuah respon yang terbaik dari apapun yang Allah berikan. Dimulai dengan tidak mengeluhkan apapun yang ada. Nerima dengan, mungkin di awal nerima masih dengan senyum kecut, tapi lama-lama bisa jadi tersenyum. Dan itu indah. Ya. Nah, ini adalah sebuah perjalanan mentauhid, sahabat-sahabat. Walau alam ya, semoga bermanfaat nih ilmunya. Ya, gimana nih Mbak Dini? Bisa jadi bekal tambahan ya, yang mau ke Banget tanah suci. teh, banget ini kayaknya persiapannya harus Dari sekarang mentauhid ya. dan iya betul ya ini dari Ya. itu tadi eh, yang sangat tipis itu adalah mungkin kalau dunia itu kelihatan ya kemelekatan kita pada ibadah itu ya teh ya itu meletakkan pada pada Nah, iya. ibadah-ibadah kita Upaya gitu kita iya betul. upaya Itu kita halus itu sekali. kan Yes. itu halus sekali itu kan. Betul. Dan mungkin kayaknya itu aku ditegur. Hmm. Nah, hari ini tiba-tiba AC di kamar itu mati dan Masya Allah. iya, Biiznillah, biiznillah. Ya Allah. biiznillah gitu ya, ya Allah Allah. itu. Jadi sebetulnya kalau kita beribadah itu siapa yang membuat kita bisa beribadah gitu ya? Jangan akulah yang membuat engkau bisa beribadah gitu kan ya. Gusti Allah bilang gitu. Yes, Jangan betul, sampai betul. kita yang menganggap oh nih aku sudah sholat tahajud sudah ini gitu. Benar. Itu iya tauhid itu. Kemudian tauhid sifat dan tauhid zat ya teh ya. Jadi kalau di wukuf itu tauhid zat ya. Oh ya Allah Ya, itu tauhid zat ya. udah Eh, saatnya tuh lebih dalam. iya Bukan iya sekedar iya sifatnya kalau kita iya kenalan sama betul. orang tuh the person, The person himself ya. or Oh herself. my God. Makanya masih diem. Apapun yang dia katakan kayak orang lagi ngedate gitu ya. Ya, the best date partner tuh dia dengerin aja apa yang dia ingin ngomong. Ya kan? Karena kita pengen tahu siapa dia. Kalau kita ngomong terus, gimana kita jadi kenal, ya kan? Wukuf tuh diam. Biarkan dia yang berbicara. Maka disebut padang arafah, pengenalan. Di situ kita mengenal dia lebih. Indah sekali. Indah. Kalau misalnya ada doa waktu di Arafah itu ada doa Arafah itu diam itu dalam arti kita bermunajat atau diam Ya, ya teh dalam arti, ya, kita lakukan doa itu untuk mengkondisikan hati. mengkondisikan hati Itu iya karena kan kadang pikiran itu kalau kita kan bertahap ya. iya Kalau kita betul kosong, dia cenderung liar. Jadi kita bantu iya dengan benar mengucapkan doa-doa dengan itu. mengucapkan doa Yes. dan fokus pada Ya, iya oke sangat bermanfaat Teteh ya alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Ya, ya, ya. Jadi sangat paham kenapa Tuhan menunda
menunda kepergian haji saya dari Ah, beberapa tahun lalu. Subhanallah, ini tahun ini benar-benar dan Ramadan ini pun itu ya semoga ini menjadi Ramadan yang sangat berbeda dari Insya tahun-tahun Allah, amin. sebelumnya. Amin Ya, buat semua juga ya. Kita iya. semoga ya Ya dapat Allah, betapa Lailatul tahun lalu Qadarnya. itu Ramadan yang, hah, ini udah hari keberapa ya? Ah, Alhamdulillah, alhamdulillah. iya, iya, dan Semoga ya. dan itu teh yang terima kasih sangat ya teh sudah menyediakan ilmu, menyediakan waktu untuk membagikan tentang eh, makna batin dari haji ini. Alhamdulillah ya, Semoga sebisanya ya. ini khazanah yang diajarkan oleh Mursyid Zamzam Ahmad Jamaluddin Tanujaya ya. So I cannot take credit for this. Ini saya tuh kayak ini loh pengepakan air. Jadi beliau itu sumurnya ya saya cuma ngepak-ngepak di botol-botol bagi-bagi gitu. Oh, Saya iya. distributor. Saya bukan Tapi pemilik sumur. berbeda teh, tapi beda Hah? teh. Gimana? Maksudnya, ya ada beberapa ya mungkin relate banget gitu. Apa yang teteh Hmm. ini kan tuh relate makjelep banget deh. Oh ya, Alhamdulillah. ada satu lagi teh yang Ya. teteh posting di Instagram kemarin. Kalau Tuhan Nah, meletakkan kamu pada kondisi sendirian and then send ya. away orang lain, itu artinya memang dia ingin berdoaan aja denganmu. Itu gue Ya. banget tuh Ah, saat ini. ya. Tuhan tahu banget siapa yang menjadi sumber kemelekatan kamu, Ah, and then ya. oh ini ya gitu. Jadi setiap hari itu, jadi sekarang saya nyetir dan alhamdulillah Tuhan kuatkan, Tuhan ini jadi nyetir sendiri sambil itu teteh yang terus teteh yang terus Alhamdulillah. berbicara, and then kemudian oh iya, kenapa kenapa kebayang waktu teteh cerita tentang Nabi Musa ayo hebat yang Ya. bayinya baru 3 bulan dan mendapat ilham, alirkan gitu, alirkan, Iya. oh Wahyu tuh dapat wahyu. ya Auhayna dapat itu ya. wahyu, Kata-kata auhyu, Al-Quran iya tuh iya wah iya, luar biasa. wahyu itu. Orang dapat wahyu berarti kolbnya sudah dapat, udah nyampe, udah haji tuh beliau. Makom kolb. Hmm, hmm, Orang-orang yang dapat hmm. wahyu itu kan kata-kata dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Ibunda Musa. Katanya auhayna di situ. Hebat, Al-Quran itu spesifik. Jadi tidak Iya, sekedar inspirasi itu berarti kolbnya sudah siap menerima wahyu. Begitu. iya, iya. Hebatnya itu udah menunjukkan derajat Ibu Musa tuh. Hebat ya. Al-Quran hebat sekali bicara. Iya, Hebat. iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu. Terima kasih Teteh sudah setiap hari, setiap saat Alhamdulillah. menemani Alhamdulillah. menemani Alhamdulillah. Ramadan ini, Ya, ya, menemani, ya. oh ya Allah, itu Ya, semoga semoga Teteh makin selalu sehat menguatkan ya. ya. Kita perjalanan masih panjang, sahabat-sahabat nih dari sini masih alam barzakh ya. Kita harus takut pada suatu hari di mana kaki kita, kedua mata kita menyaksikan sebuah peristiwa dahsyat di hadapan kita dan itu kata Rasulullah di saat itu ya Fatimah dia bahkan tidak bisa bersender sama bapaknya yang nabi tertinggi. Nah, kita mau sender sama siapa? Kalau di sini kita nggak biasa bersender sama Allah, repot wes kita di sana. Udah nggak bisa mau manggil-manggil siapa, orang nggak biasa manggil Allah. Dan Allah akan nyuekin kita di situ. Bahkan kata, aduh mengerikan. Bahkan tidak mau melihat. Itu worst case scenario gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah melibatkan Allah di sini sejak di sini. Ya di sana dibiarin aja. Dan itu mengerikan. Jadi ayo libatkan dia di segala hal. Karena dia menanti. Kata Nabi Isa, tugasmu tuh bukan mencari Allah. Karena Allah selalu ada. Dia lebih dekat dari urat nadi. Tugasmu adalah identifikasi hijab-hijab yang menghalangi kamu, dirimu dengan Allah Ta'ala. Istighfari itu. Karena bukan kita yang bisa mengangkat itu. Ya, jadi dengan demikian sujud kita jadi dalam. Istighfar kita jadi, ya, kenceng di hati itu ke langit. Astagfirullahaladzim. Setiap saat kita dalam keadaan humble. Itu takwa. Karena merasa takut dengan apa yang keburukan kita sendiri gitu. Insya Allah.
Makasih Mbak Dini. Ini Mbak Meta, monggo udah angkat tangan, nanti pegel. Monggo Mbak. Mbak Meta lagi di mana nih? Ini di Amsterdam Waalaikumsalam nih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau lagi mudik? Alhamdulillah puasa di Amsterdam masih Mbak. Alhamdulillah. Sama-sama ya 14 jam ya. Alhamdulillah. Dan Mm-mm, moga-moga iya. saudara-saudara di Surabaya dan sepertinya sumber gempa kalau nggak salah Tuban Mbak. Ini moga-moga semuanya Oh, diberi. nih. Nah, ini Mbak Dini dari aksennya kedengaran kan Mbak Meta dari mana? Udah deket-deket ini. Suka seneng. Ya, Monggo Mbak, Alhamdulillah. apa Semoga yang mau semuanya disampaikan? diberi keselamatan di sana. Alhamdulillah. Ini juga Jadi mau berhaji ya, insya Allah nih Mbak Meta kita doakan semoga mabrur. Wah, ya Mbak mohon lancar. Allah, eh, Hmm. em, saya belum terpanggil untuk haji sampai eh, tahun lalu gitu. Hmm. Tahun lalu eh, pulang umroh, saya kebetulan Allah kasih rezeki tahun lalu umroh di sana saya salah satu yang saya minta adalah ya Allah eh, bawa saya kembali ke sini. Entah dari mana caranya gitu, entah dengan jalan apa gitu, dengan penuh eh, apa kerendahan hati seorang pendosa seperti saya, tapi saya optimis. Artinya optimis dalam dalam kepercayaan bahwa Allah itu maha maha pemurah, pengasih, penyayang, pengampun. Ya saya pokoknya minta aja gitu. Eh, Hmm. Bawa lagi saya ke sini ya Allah. Hmm. Singkat cerita, eh, tiba-tiba ada saya awal tahun mencoba mendaftar registrasi di sistem yang saat ini online, dan waktu itu gagal apa tidak diverifikasi itu sehingga saya Hmm. sudah berdamai dengan oh ya sudah berarti mungkin belum rezekinya tahun ini. Eh, nah tiba-tiba baru akhir bulan lalu atau awal bulan Maret ini ada ngobrol dengan kawan yang tahun lalu Hmm. berhaji, terus kawan kasih eh, saran coba gini gini gini. Intinya singkat cerita tiba-tiba saya eh, verifikasi saya diterima sehingga ada kesempatan, baru ada kesempatan ini, ada kesempatan Alhamdulillah. untuk ikut eh, bersama-sama Muslim sedunia ya, memperebutkan atau istilahnya ya kalau saya mengistilahkan menjemput takdir. Semoga Ya. ini takdir terbaik eh, yang insya Allah hari ini nanti jam 9 malam waktu sini itu Mhm. buku online-nya dibuka untuk di sekitar 20.000 visa untuk diambil Muslim sedunia. Semoga saya bisa menjemput takdir terbaik saya di di kesempatan ini. Sehingga pada saat minggu lalu saya tergerak hatinya untuk tiba-tiba WhatsApp Mbak Tessa dan seterusnya Nah, sehingga sampai hari ini juga saya rasa itu tidak ada yang ya, seperti yang tadi Mbak sudah sampaikan, embun jatuh ke bumi sudah diatur oleh Gusti Allah. semua ya daun-daun jatuh sudah ya dalam ilmunya semua. Alhamdulillah. Sehingga sampai ada Apa? temanya ya pas haji gitu. Dan Hmm. nah sehingga terkait dengan tema haji ini, Mbak, minggu Hmm. lalu mengenai haji tema pertama itu kaitannya dengan Ramadan. Hmm. Mbak sampaikan artinya membakar. Kalau ada kerak itu kita di Ramadan ini adalah Allah kasih waktu yang Ya, sangat-sangat baik untuk membakar semua kerak-kerak dalam hati kita, dalam kolbu kita. ya, Saya bersaksi saya ini pendosa begitu ya. Tapi Masya Allah Ramadan tahun ini betul-betul Ramadan yang sangat spesial karena sa- setiap hari itu kayaknya tuh saya tuh kayak kok nggak capek nangis gitu. Tapi artinya dalam hmm, arti begini, eh, pembakaran kerak itu bagi saya pribadi sudah mulai terjadi sejak
tahun lalu sepulang umroh, dalam bentuk Allah itu menyembuhkan sedikit demi sedikit trauma dalam diri saya, yang itu saya sendiri sebetulnya latar belakangnya psikologi, tapi saya sendiri ternyata juga ya setelah mengaca banyak sekali punya trauma, dan alhamdulillah Allah berikan jalan untuk memahami diri. Nah, itu ada kaitannya juga dengan pelajarannya Mbak yang salah satu pelajarannya Mbak, bahwa ya mengenal Allah dimulai dengan mengenal diri sendiri dulu begitu. Nah, dari situ perjalanan apa ya, saya bilang mungkin ya trauma healing saya itu berjalan dan mungkin Allah memberikan petunjuknya dalam bentuk pengetahuan yang duniawinya, itu adalah saya juga pergi konseling dan seterusnya, itu dalam rangka ikhtiar ke sana. Namun terutama pada saat bulan puasa ini, dengan senyampang saya dalam sujud-sujud saya itu, saya betul-betul merasakan semakin seperti dipercepat itu trauma healing itu. Seperti kita diangkat aja gitu, seolah-olah kayak sekarang saya bisa dengan mudah mengatakan, oh iya saya sudah memaafkan, saya sudah menerima gitu. Nah, senyampang dengan itu, dalam konteks ini nanti ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Saya sudah merasakan betapa ya yang Mbak sampaikan di minggu lalu dan juga di video-video yang lainnya, betapa eh, kalau kita itu eh, mau bertauhid berhenti menanyakan why. Nah, itu juga ternyata sangat powerful untuk betul-betul saya merasakan ya, saya nggak punya alasan untuk apa istilahnya merawat atau mempertahankan semua luka-luka batin saya gitu, karena I stop questioning why, karena itu semua dari Allah, dan saya nggak perlu cari cari tahu why these people do this to me, this and that gitu, karena like ya udah nggak apa-apa, it meant to be like that. Dan Ya. kalau kalau saya merasa sedih apa, misalnya masih ada sedih dan sisa-sisa itu, saya serahkan ke Gusti Allah gitu, like ya, ya Allah, angkat angkat luka saya, sembuhkan, angkat itu semuanya gitu. Dan eh, ini kesaksian saya. Nah, senyampang itu ternyata dalam perjalanan saya hari-hari ini berusaha mengejar, berlari, berlari untuk istilahnya tuh kalau kera itu kita apa ya, kayak digosok atau diteteli gitu, kalau ada bilang ya Mbak ya, menteteli Ya. semua Ya. kerak-kerak dalam hati saya. Ternyata Allah memberikan ujian, bahwa orang terdekat saya yang qadarullah juga sudah berangkat haji begitu. Ternyata saya Ya. menemukan masih menyimpan trauma yang begitu dalam, yang sampai ingin mendorongnya, ingin bahkan misalnya memutus tali silaturahmi begitu. Nah, it broke my heart so much, karena satu yang saya tangiskan kepada Allah adalah, ya Allah, ini mumpung bulan puasa, saya saja sudah merasakan betapa puasa bulan puasa ini benar-benar it it healed my soul so much. Jadi seolah-olah mungkin ego. Nah, ini masih ada ego saya, adalah saya ingin orang terdekat saya itu juga bisa mengalami yang saya alami. Nah, tapi ternyata responnya negatif, completely opposite, completely kontraproduktif gitu ya. Jadi ada apa, denial, ada bahkan kemarahan dan ya, all the negative Ya, burst coming. keluar situ. Ya, Exactly. luka-luka, luka-luka lama. Exactly, yang itu bahkan kenapa aku sudah tahu itu semua gitu. Kenapa kamu nggak usah nasihati aku? Aku kan juga udah sholat, udah nangis. Saya lalu ya, eh, saya bilang ya, ini Ramadan, eh, bukan tempatnya
berbantah-bantahan. Saya mohon maaf kalau niat baik saya tidak diterima Hmm. dengan baik. Tapi di dalam doa saya menangis karena saya nggak mau orang terdekat saya ini memelihara luka kerak ini gitu loh. Karena apalagi beliau sudah haji gitu. Dan ya karena of course because I love the person and I don't want her to stay into the loop of apa namanya misery gitu. Ya. Nah, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana eh, tentu ini saya hari-hari ini terus sambil berdoa meminta kepada Allah untuk memberikan saya petunjuk, memberikan kami semua petunjuk, tidak hanya saya tapi juga tentu orang-orang yang terlibat di dalamnya. Petunjuk, dibukakan hati, dilembutkan, dicairkan, diuntaikan kalau memang ada ikatan yang masih terikat gitu. Nah, eh, membersamai orang yang masih punya luka dan trauma yang begitu dalam, yang bahkan sampai membuat dia seperti sholat-sholat dan ibadahnya itu seperti tidak terejawantahkan begitu. Hmm. Itu Hmm. bagaimana? Artinya saya juga tidak mau playing God. Nah, itu terkait Yes. dengan pertanyaan kedua bahwa bagaimana sejauh apa kita mentauhidi bahwa semua itu atas ketetapan dan izin Allah, bahkan jika Allah menetapkan orang terdekat kita itu memang belum diberi hidayah, how do we Hmm. deal with this? Ya. Ya. Dalam konteks karena terutama saya walau alam bisa kalau memang diberi takdir menjemput takdir saya untuk tadi mempersiapkan eh, terutama ke mental saya untuk ke tanah suci itu kan ini ujian saya Mbak. Saya takut ndak lulus ya gitu. Hmm. 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 Begitu dulu Ya. Mbak. Terima Baik. kasih. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berkaitan dengan membaca kitab kehidupan, ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah itu auzubillahiminasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim itu. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim disebutkan dzalikal itu adalah kitab. Dzalikal kitab la raiba fi tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa tapi siapa yang tidak punya keraguan terhadap kitab itu? Huda dan dia bersifat menjadi petunjuk. Huda menjadi huda itu bagi al-muttaqin. Huda dan muttaqin. Kemudian ayat berikutnya akan menjelaskan siapa itu karakteristik orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, di antaranya mereka yang beriman kepada yang ghaib. Dalam arti mereka percaya kepada hal yang di unseen, bahwa misalkan ini aku bisa apa enggak nih bayar ini, tapi kan ada Allah. Nah, dia menyimpan semua itu sama Allah. Itu namanya beriman pada yang gaib. Jadi dia sendernya sama Allah. Contoh konkretnya ya, orang yang bertakwa mestinya lebih nyaman, lebih tenang dengan rezeki yang di tangan Allah dibanding rezeki yang sekedar di ATM-nya dia. Ya, kalau mursyid saya selalu bilang gini, kalaupun kamu punya uang 1 miliar di rekening, katakanlah 1 miliar mungkin kekecilan, 1 triliun deh sekalian ya. Merasa orang kaya kan? Jangan sekali-kali pede nanti habis maghrib bisa makan. Kan si akal pikiran kan mengernyitkan dahi. Makan. Makan kan nggak sampai 1 juta. Bener nggak? Misal. Itu akal dalam kemudian mengatakan tauhid. Iya sih bener. Kalau Allah tidak mengizinkan ya, tiba-tiba nggak bisa nelen, bisa? Bisa. Kalau Allah tidak mengizinkan, tiba-tiba kecelakaan, mulut sobek gitu, nggak bisa makan. Lewat selang, akhirnya. Bisa? Bisa. Kalau lebih jauh lagi, mati sudah setelah asar. Nggak bisa makan. Bisa? Bisa sekali. Dia yang memberikan
kehidupan dia yang bisa mencabut kembali. Kadang manusia terjebak kepada apa-apa yang di tangannya. Hal yang sama ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Kita lebih mengandalkan apa yang di tangan kita. Merasa kita punya tools. Oh, maybe I can fix this, with that, with that. Upaya. Lupa bahwa apa yang disiapkan oleh Allah itu jauh lebih kena. Itu. Nah, jadi Alif Lam Mim itu ada ketiga kitab kehidupan. Alif, ya, Al-Quran, dari Alif itu keluar Lam, kitab kehidupan, dan Mim adalah kitab insan. Jadi Al-Quran, kitab kehidupan, dan kitab diri itu tiga kitab yang mesti kita baca. Dan itu hanya berfungsi menjadi huda atau petunjuk kalau hati takwa. Wah, apa itu hati takwa? Wah, ini panjang ini pembahasannya, sedang disuluk. Takwa itu definisi iman amal soleh, perlu nur iman, ya hati yang punya cahaya iman, dan hati tidak akan punya cahaya iman karena itu diberi oleh Allah Ta'ala kecuali orang yang longing, yang ingin Allah bimbing. Kalau orang sudah mulai berserah diri dan pengen dibimbing kehidupannya, Allah kasih cahaya iman. Wallahu alam, ya. Jadi bagaimana kita menyikapi segenap konstelasi kehidupan yang ada di sekitar kita? Sungguh kita tidak punya kuasa, apalagi orang lain, orang diri sendiri sudah aja ya, diri sendiri mengubah diri itu tidak mudah tanpa bantuan Allah, apalagi mengubah orang. Jadi harusnya ya ikuti hadis Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memperbaiki hubungan sama Allah, Allah akan bereskan ya keadaan dia, urusan dia di sekitar. Mungkin hubungan dengan ini itu, buktikan itu. Ya, ini yang bicara Rasulullah SAW. Gitu. Jadi memang yang harus kita perbaiki adalah tauhid kita. Mungkin selama ini terlalu mencari selain Allah. Beresin itu, kembali lagi sama Allah. Taubat adalah kuncinya. Itu adalah pintu gerbang kepada segenap kebaikan. Surat At-Toha ayat 82 itu, wa innil ghafaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada gitu. Jadi huda itu berfungsi kalau kita melewati gerbang taubat dulu, dari situ diberi iman, amal solehnya teridentifikasi, kemudian ditunjuki. Itu. Tunjuki tentang perkara semua hal yang kita butuh petunjuk dan explanation tentang itu. Dan knowledge gimana saya harus menghadapi hal seperti ini. Dan itu harusnya berfungsi kalau hati kita makin jernih. Maka mumpung di bulan Ramadan ya, isi banyak-banyak dengan tilawah, baca terjemahannya, dengan sebuah kesadaran ini surat cinta dari Allah Ta'ala. Nanti Allah akan hujamkan lagi baca ayat ini, kena gitu ya. Tawafi pelan-pelan Al-Quran gitu ya, baca dengan tartil perlahan-lahan. Jangan sekedar ngejar khatam, tapi hilang maknanya gitu. Semua kerjakan, zikir yang banyak gitu, asah. Mesti sabar memang Mbak menghadapinya. Nanti lama-lama Allah akan memberikan jalan keluar seiring dengan jihad kita untuk mensucikan jiwa. Ya. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dia mengubah keadaan jiwanya sendiri. Jadi kuncinya adalah kita mengubah hati kita, hubungan sama Allah diperbaiki, alam sekitar tuh ajaib berubah sendiri. That's the way. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Demikian sahabat-sahabat, alhamdulillah nih waktunya sudah berjalan lama. Semoga membantu ya pengetahuan ini dan menjadi bekal yang baik untuk kehidupan kita. Mari kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Tutup dulu ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Tessa. Makassar ya. Terima kasih Teh Tessa. Assalamualaikum. Terima kasih Del. Yuk mari.